Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai review jurnal yang telah kelompok kami diskusikan. Akan tetapi sebelumnya, izinkan saya untuk mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kelompok kami bisa menyelesaikan tugas makalah yang berjudul tentang The Influence of Formulation and Excipients on Propanolskyne, Penelitian and Penelitian. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah Teknologi Sediaan Liquida Semisolida, yaitu Ibu Apoteker Mentari Lutfika Dewi SPAM. Di sini ada anggota kelompok kami, yaitu ada Usana Sialipas dan saya sendiri, Nurfi Hodipah, Faro Apayani Azahra, Lutfi Faris Azhar, Raimah Aziza, Lintang Nurul Fatina, Dia Celia, Muhammad Bapak Alfarius, dan terakhir ada Nadia dari Amerika. Untuk topik bahasan yang akan kami bahas di sini kali ini yaitu mengenai pendahuluan tunggakan pusaka, pembahasan yang dibagi menjadi formulasi sediaan, evaluasi sediaan, analisis formula gel, dan terakhir kesimpulan. Untuk pendahuluan tersendiri, adanya hemangioma infantil IH adalah tumor jinak masa kanak-kanak yang paling umum terjadi hingga 10% pada bayi. IH ini lebih sering terjadi pada orang Kaukasia dan lebih sering terjadi pada anak perempuan dan bayi prematur. Sebagian besar IH ini tidak memerlukan pengobatan karena infusi spontannya. Namun, intervensi terapeutik mungkin diperlukan untuk menghindari komplikasi fungsional dan estetika. Pada tahun 2008, Laurate Roberts BKK secara tidak sengaja menemukan khasiat propanol dalam mengobati IH. Penemuan ini telah merevolusi pendekatan terapeutik untuk IH dan propanol telah menjadi pengobatan pilihan untuk patologi ini. Sehingga yang didokumentasikan oleh beberapa penelitian, meskipun mekanisme aksi yang tepat tidak sepenuhnya diketahui, ia mempengaruhi sel endotel, tonus pembuluh darah, angiogenesis, dan apoptosis. Pada tahun 2014, FDA telah menyetujui bahwa propanol oral ini sebagai obat untuk pengobatan hemangiomu infantil yang berkembang biak membutuhkan terapi sistemik. Propanol oral ini telah digunakan pada anak-anak selama beberapa dekade untuk mengobati penyakit kardiovaskular, sehingga keamanan dan profil efek sampingnya sudah diketahui dengan baik. Namun demikian, ada beberapa kekhawatiran sejak studi yang berbeda tentang propanol di IH melaporkan terjadinya efek samping sistemik seperti hipokalemia, insomnia, dan diare. Di sini kami akan membahas rumusan masalah yang ke-1, yaitu mengenai bagaimana penyerapan propanol in vitro dan intensi kulit setelah aplikasi topikal dari berbagai media semi padat yang berbeda. Yang kedua, bagaimana parameter penghasil propanol dalam kondisi dosis tak terbatas untuk menentukan aromasi kulit. Dan tujuan penelitiannya itu yang ke-1, untuk mempelajari penyerapan propanol in vitro dan intensi kulit setelah aplikasi topikal dari kendaraan semi padat yang berbeda. Yang kedua, untuk menentukan parameter penghasil propanol dalam kondisi dosis tak terbatas untuk menentukan aromasi kulit. Selanjutnya ada tinjauan pusaka, yaitu mengenai propanol termasuk golongan obat antagonis beta yang tidak selektif yang banyak digunakan untuk terapi penyakit kardiovaskuler seperti arrhythmia, hipertensi, dan angina pectoris. Mekanisme aksi propanol adalah memblok reseptor epinefrin B1 dan B2 agonis yang memberi efek chronotropik, inotropik, dan penurunan respon vasodilator beta agonis. Sediaan plasma dapat bekerja secara efektif
jika zat aktif yang terkandung dalam sediaan tersebut dapat berpenetrasi ke lapisan bawah kulit. Kecepatan penetrasi obat ke dalam kulit dapat diamati melalui puls obat. Untuk meningkatkan puls obat dapat digunakan senyawa peningkat penetrasi. Hambatan utama dari penghantar obat transdermal dan topikal adalah rendahnya penetrasi melalui kulit. Kulit mempunyai 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, hipodermis, dan apa yang sering disebut dengan dewangan seputan. Selanjutnya mengenai syarat hidrofobik dimaksudkan untuk diterapkan pada kulit atau membran mukosa tertentu untuk emulien, pelindung, tujuan terapeutik, atau profilaksis di mana tingkat oklusi yang diinginkan. Petrolatum atau keratin jelly bekerja dengan cara membuat lapisan minyak di kulit. Cara kerja ini akan mencegah penguapan air dari permukaan kulit sekaligus memberikan efek pelindungan pada kulit. Sediaan cold cream merupakan bentuk sediaan emulsi tipe air dalam minyak yang memiliki kandungan fase minyak sebesar 50–85%. Dalam pembuatan sediaan cold cream, digunakan emulgator sebagai penjaga stabilitas emulsi untuk mencegah terjadinya demulsifikasi akibat menggabungkan fase-fase terdispersi. Cold cream ini merupakan jenis krim yang mampu memberikan rasa dingin ketika dioleskan dan pelekatan yang baik pada kulit. Selanjutnya yaitu ada gel hidrofilik yang memiliki basis terdiri dari molekul-molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan dengan fase pendispersinya. Sistem koloid hidrofilik lebih mudah dibuat dan memiliki kestabilan yang lebih besar dibandingkan dengan hidrofobik. Karakteristik jenis ini mempunyai aliran kristofobik, tidak lengket, mudah menyebar, mudah dibersihkan, dan tidak menyebabkan iritasi pada jaringan lunak tubuh. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pembahasan, yaitu yang ke-1 ada usulan formula. Di sini mengenai usulan formula sediaan yang telah direview di jurnal, yaitu untuk zat aktifnya, untuk salep, untuk krim, dan gel ini mempunyai zat aktif yang sama, yaitu propanol HCl. Yang membedakannya itu yaitu mengenai zat tambahannya atau zat resipiennya. Untuk sebelumnya kita telah mengetahui bahwa propanol HCl ini memiliki manfaat untuk mengobati penyakit kardiovaskuler seperti arrhythmia, hipertensi, dan angina pectoris. Di sini saya akan membahas satu persatu usulan formula sediaannya. Untuk salep 1, zat tambahannya itu ada petrolatum putih yang mempunyai kegunaan atau khasiatnya itu sebagai basis salep. Dan untuk salep kedua ini zat tambahannya masih ada petrolatum putih yang mempunyai kegunaan sebagai basis salep, dan ada cetoseratil alkohol yang mempunyai kegunaan yang sama yaitu sebagai basis salep. Sedangkan untuk parafin cair ini mempunyai kegunaan sebagai emolien zat pengemulsi atau lactosifum. Dan untuk sediaan krim, untuk krim 1 ini mempunyai zat tambahan minyak zaitun yang memiliki khasiat sebagai pencegah kanker usus, penyakit kandung kemih, penyakit jantung, dan yang lain-lain. Dan untuk zat tambahan cetilpamitatnya ini kegunaannya sebagai emolien. Dan selanjutnya ada zat lebah putih yang mempunyai kegunaan sebagai emolien dan pemecatan dan dapat memberikan perlindungan terhadap kulit. Dan ada glyceryl monostearat yang memiliki kegunaan sebagai emolien, emulsing agent, solubilizing agent, stabilisasi agent, dan untuk kapsul lubrikan.
Dan terakhir ada zat tambahan air untuk sebagai pelarutnya. Dan untuk krim 2 ini zat tambahannya masih kurang lebih sama seperti krim 1, akan tetapi perbedaannya itu ada di glycerol monolate atau PCO yang digunakannya itu sebagai emulien, bahan pengisi, dan zat pelarut dan zat stabil. Dan yang terakhir ada sediaan gel. Untuk sediaan gel ini zat tambahan atau zat eksipiennya itu ada voloksamer 407 dan air. Untuk voloksamer 407 ini diketahui bahwasanya ini mempunyai penggunaan sebagai surfaktan, dan untuk air ini kegunaannya sebagai pelarut. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis formula. Secara umum, propanol ini terakumulasi lebih banyak di epidermis dibandingkan di dermis. Hal ini sangat jelas dalam kasus krim 1, di mana konsentrasi epidermis mencapai 1,5 gram per miligram sesuai dengan 13 gram per sentimeter kuadrat. Sedangkan konsentrasi dermistion berada di urutan 0,2 gram per miligram, setara dengan 3,4 gram per sentimeter kubik. Penting untuk garis bawahi bahwa fermentasi dermis mungkin sedikit berlebihan karena tidak adanya in vitro dari sirkulasi sistemik yang mampu menghilangkan obat yang ada di tingkat kapiler. Pembengkakan dermis saat kontak dengan larutan reseptor harus memainkan peran sekunder karena durasi percobaan yang singkat dan normalisasi data untuk berat ringan. Saat membandingkan formulasi yang berbeda, tampak bahwa resistensi kulit epidermis maksimum untuk krim 1 dan minimum untuk krim 2. Ketika formulasi diuji pada kulit yang dikupas, konsentrasi propanol pada epidermis ini berkurang. Walaupun perbedaannya itu hanya signifikan untuk salep 1, yaitu P kurang lebih 0,01, jika propanol dalam bentuk basa bebasnya membentuk reservoir di stratum corneum, pengurangan kecil ini dapat dengan mudah mencerminkan berkurangnya jumlah stratum corneum yang terdapat pada kulit yang dilucuti sebagian. Konsentrasi propanol pada dermis menurun salep 1 dan gel, meningkat pada krim 1, atau tetap tidak berubah pada salep 2 dan krim 2. Perbedaan yang signifikan hanya untuk salep 1. Harus digarisbawahi bahwa data yang dilaporkan pada gambar menunjukkan variabilitas yang tinggi, sebagian juga karena normalisasi data berdasarkan berat jaringan. Selanjutnya yaitu mengenai konsentrasi propanol yang ditemukan di kulit epidermis dan dermis sehubungan dengan jumlah yang digunakan dihitung dan dilaporkan pada gambar 3. Jumlah total propanol yang ditemukan di kulit berasal antara 5-15% dari jumlah yang ditetapkan. Dari perbandingan formulasi yang berbeda, krim 1 memiliki kinerja PR terbaik secara signifikan lebih tinggi dari salep 1, krim 2, dan gel. Data yang diperoleh dengan kulit yang rusak sebagian mengkonfirmasi hal ini, membuat perbedaan yang diamati di antara formulasi menjadi lebih berbeda. Pada data P kurang dari 0,01 pada semua kasus, data yang didapatkan pada kulit dan juga kurang bervariasi. Dan di sini ada mengenai evaluasi sediaan, yaitu yang ke-1 ada propanol skin retention. Retensi propanol pada kulit dengan ketebalan penih telah dipelajari
dengan kondisi yang terbatas. Dengan waktu aplikasi 4 jam, secara wajar meniru waktu kontak dari formulasi semi-solid sebenarnya pada permukaan padat. Dapat dilihat pada grafik yang telah dicantumkan pada gambar 2, yaitu tentang resistensi kulit propanol dari formulasi semi padat di epidermis. Pada grafik tersebut dapat dilihat jumlah propanol yang tertahan di kulit baik di epidermis maupun dermis pada kulit yang terluka maupun yang tidak terluka. Secara umum, propanol terakumulasi lebih banyak pada lapisan epidermis dibandingkan pada dermis. Hal ini sangat jelas dalam kasus krim 1, di mana konsentrasi epidermis mencapai 1,5 gram per miligram sesuai dengan 13 gram per centimeter kuadrat. Sedangkan konsentrasi dermis berada di rutan 0,02 gram per miligram setara dengan 3,4 gram per centimeter kuadrat. Dan selanjutnya, penting untuk digarisbawahi bahwa resistensi dermis mungkin sedikit berlebihan karena tidak adanya in vitro sistemik yang mampu menghilangkan obat yang ada pada tingkat kapiler pembekakan dermis saat kontak dengan reseptor harus memainkan peran sekunder. Karena durasi percobaan yang singkat dan normalisasi data untuk berat jaringan, ketika formulasi diuji pada kulit yang terluka, konsentrasi propanol pada epidermis berkurang, walaupun perbedaannya hanya signifikan untuk salap 1, yaitu P kurang lebih 0,01. Koefisien permeabilitas yang jelas dari membran epidermis manusia untuk B-blocker meningkat dengan lipopilisitasnya, menunjukkan jalur lipoid membran epidermal manusia sebagai mekanisme terminasi utama dari B-blocker. pH dalam larutan donor adalah faktor utama yang mempengaruhi terminasi membran epidermal manusia untuk B-blocker dengan peningkatan 2 hingga 45 kali lipat dalam koefisien permeabilitas per peningkatan unit pH. Hubungan permeabilitas dengan pH ini ditemukan menyimpang. Dari prediksi teoritis, mungkin karena pH efektif statum hormon berbeda dari pH larutan donor. Dan selanjutnya mengenai permeasi epidermis permeation propanol. Permeasi propanol dari salep serupa tetapi jauh lebih rendah daripada gel karena komposisi salep dan penggunaan propanol HCl dapat diasumsikan bahwa obat tersebut tidak sepenuhnya larut dalam pembawa lipopili. Ini berarti bahwa konsentrasi propanol terlalu mungkin lebih rendah dari pemuatan obat 1%. Untuk alasan ini, koefisien permeabilitas dihitung hanya untuk gel dan 2 krim, karena obat tidak sepenuhnya larut dalam salep dan kalori tidak ketahui. Dapat kita lihat pada grafik mengenai profil permeation dari propanol formulasi semi-solid, yang dimana bahwasanya pada grafik ini menunjukkan bahwa profil permeasi propanol yang diperoleh dari salep, krim dan gel pada kulit utuh dengan ketebalan penuh. Permeasi propanol lebih tinggi dari gel Volk-Summer Valus 70 diikuti oleh krim dan kedua salep. Meskipun dalam penggunaan epidermis yang terisolasi, permeasi propanol menunjukkan jeda waktu yang signifikan, kira-kira 4-6 jam. Menurut Kasiolagi BKK, nilai parameter permeasi yang diperoleh dari gel Volk-Summer 470 konsisten dengan data yang diperoleh menggunakan epidermis manusia dan larutan HCl propanol atau gel yang memiliki konsentrasi dengan pH yang sebanding. Hal ini menegaskan validitas kulit bagi sebagai model kulit manusia dan di satu sisi lain menunjukkan tidak adanya interaksi antara polimer pembentuk misel dan obat. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, jelas bahwa penembakan propanol melintasi epidermis terisolasi pada dosis yang terbatas merupakan
prediktor yang buruk untuk redaksi kulit dalam kondisi terbatas. Setidaknya, dalam kerangka waktu yang dipertimbangkan dengan waktu aplikasi 4 jam itu cukup dekat dengan waktu penanganan formulasi semi padat pada permukaan kulit. Performa terbaik atau redaksi tinggi penasi kulit rendah diperoleh dengan formulasi lipofilik, khususnya dengan krim lipofilik ini yang mengandung minyak zaitun, pengganti minyak zaitun dengan komponen kurang lipofilik seperti gliserol monoleat mengurangi retensi kulit secara signifikan. Formulasi hidrofilik seperti gel menghadirkan masalah penyerapan yang signifikan, mungkin menyebabkan efek samping sistemik disertai dengan retensi kulit yang terbatas. Ketika formulasi diterapkan pada kulit yang rusak sebagian, perbedaan kecil dalam formulasi dan representasi diamati menunjukkan bahwa penerapan formulasi pada kulit yang belum matang atau rusak sebagian tidak akan menimbulkan masalah toksofisiologi. Secara keseluruhan, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menjadi dasar untuk pengembangan formulasi topikal baru yang mengandung propanol dengan kinerja yang lebih baik dan penyerapan yang lebih baik dan penyerapan sistemik yang berkurang. Di sini ada sebagian data pustaka yang telah kami gunakan untuk mencari perbandingan mengenai jurnal dan yang lainnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.